Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Wah, pagi ini semuanya bersemangat ya. Nah, kita itu harus tetap semangat di berbagai kondisi apapun itu. Jadi kita harus tetap semangat agar proses pembelajaran kita tetap semangat juga ya anak-anak. Nah, kan ini masih pagi ya. Jadi Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, siapa yang tadi pagi mandi pagi? Ayo, siapa? Apakah ada yang nggak mandi pagi tadi pagi? Ayo, mengaku. Ya, alhamdulillah bagus sekali jika pagi ini anak-anak semuanya mandi pagi. Karena dengan kita mandi pagi, badan kita menjadi lebih segar. Terus badan kita menjadi bersih dan kita akan terhindar dari kuman-kuman dan kita terhindar dari berbagai penyakit. Oke. Jadi kita itu harus selalu mandi pagi sebelum kita berangkat ke sekolah. Seperti itu ya anak-anak. Oke. Nah, tadi pagi siapa yang mau pergi sekolah sarapan dulu? Iya, bagus. Untuk yang pagi tadi sarapan, bagus. Besok kalau mau pergi ke sekolah, jangan lupa sarapan lagi ya. Nah, kenapa ini si Aldi kok nggak sarapan tadi pagi? Kenapa? Coba cerita sama Bapak. Oh, seperti itu. Jadi, Aldi ini nggak bisa ya kalau pagi-pagi itu sarapan nasi. Jadi, kalau misalnya Aldi nggak bisa sarapan nasi pagi-pagi, Aldi itu bisa sarapan pakai roti ataupun nanti minum teh hangat waktu pagi-pagi. Jadi, perutnya Aldi tetap terisi. Nah, untuk anak-anak semuanya, sarapan pagi itu penting untuk kita. Karena dengan kita sarapan pagi, perut kita terisi, tidak kosong, dan kita itu dapat meningkatkan atau menambahkan energi kita. Setelah itu, kita dapat lebih bersemangat untuk bersekolah juga. Lalu kita nggak menjadi ngantuk ataupun tidak konsentrasi gitu ya. Jadi mandi pagi dan sarapan pagi itu penting agar kita tetap semangat, agar kita tidak mengantuk. Jadi kita itu dapat mengikuti proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran kita itu dengan baik. Seperti itu ya anak-anak. Jadi yang pagi ini belum nggak mandi, yang pagi ini nggak sarapan pagi, mulai besok uh, dicoba untuk sarapan dan mandi pagi ya, agar kita tetap semangat, agar kita tetap bertenaga dan berenergi dan kita bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Seperti itu ya anak-anak Bapak. Nah, lalu siapa yang tadi pagi mau pergi ke sekolah itu salaman dulu dan minta izin dulu kepada ayah dan ibunya. Ayo siapa? Bagus sekali anak-anak Bapak jika semuanya meminta izin dan bersalaman kepada ayah dan ibunya. Karena ayah dan ibu kita itu di rumah sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya kita. Setelah itu untuk mengejar cita-citanya kita. Jadi orang tua itu, ayah dan ibu kita itu bekerja semaksimal mungkin agar kita menjadi orang yang sukses begitu ya. Jadi setiap pagi itu sebelum pergi ke sekolah mintalah izin kepada orang tua, kepada ayah ibu kita agar ilmu yang nantinya akan kita terima di sekolah itu akan menjadi berkah buat kita,
akan mengantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang sukses. Seperti itu ya anak-anak. Nah, pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi yang cerah ini, jadi kita itu akan belajar mengenai meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, di sini siapa yang yang kurang pandai untuk berbicara ataupun masih ada yang malu-malu untuk berbicara? Ayo, siapa? Nah, jangan malu-malu lagi ya untuk berbicara. Nanti di sini kita akan coba uh, belajar dengan kemampuan berbicara ini biar tidak menjadi malu-malu lagi ya. Biar semuanya pede untuk berbicara. Nah, Bapak mau tanya, siapa yang tahu apa sih itu kemampuan berbicara? Ada yang tahu anak-anak Bapak? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya. Oke, jadi di sini Bapak mau menjelaskan apa sih kemampuan berbicara itu. Nah, kemampuan berbicara itu ialah mengucapkan kalimat-kalimat atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan atau menyatakan atau menyampaikan pikiran, gagasan, ataupun perasaan. Seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Untuk berbicara, jadi ada dua anak nih, ada Aldi sama ada Nadia. Jadi mereka berdua sedang berbicara dan mereka berdua sedang menanyakan masalah tugas seperti itu ya. Jadi misalnya si Aldi bertanya kepada Nadia, Nadia, adakah tugas hari ini? Hari ini aku nggak sekolah karena kan aku sakit seperti itu. Terus Nadianya menjawab, oh ini ada tugas. Jadi kita disuruh membuat karangan mengenai pengalaman kita seperti itu. Jadi antara Aldi dan Nadia ini sudah melakukan pembicaraan gitu. Jadi dengan melakukan pembicaraan itulah kemampuan berbicara. Nah, contoh yang lainnya ialah ketika ada seseorang anak yang ingin bertanya seperti itu. Misalnya nih, dalam kegiatan kita hari ini, misalnya Risa, dia tidak memahami apa yang udah Bapak jelaskan gitu ya. Jadi nanti waktu setelah menjelaskan, Bapak tuh bertanya seperti ini misalnya ya. Nah, apakah anak-anak sudah paham? Nah, jika anak-anak belum paham, silakan bertanya seperti itu ya. Jadi terus si Risa ini angkat tangan, saya Pak, saya belum paham. Lalu kan Bapak tanya nih, bagian mana Risa yang belum paham? Ini Pak, pada bagian ini, apakah boleh diulang? Seperti itu adalah suatu contoh berbicara dengan bertanya seperti itu. Jadi nanti Bapak akan menjelaskan ulang gitu ya. Nah, lalu di sini itu ada contoh untuk yang berdebat. Contoh kemampuan berbicara berdebat. Kalau berdebat nih, misalnya anak gitu kan sedang mempunyai masalah nih, berantem lah kita bilang. Tapi berantem itu tidak boleh dicontoh ya anak-anak. Jadi misalnya nih Aldi sama si Ferdi berantem gitu ya karena masalah tempat duduk gitu kan, karena orang ini nggak mau gimana ya, nggak mau berdua duduknya, maunya sendiri-sendiri seperti itu. Cuman karena tempat duduk yang lain itu sudah penuh, jadi mereka harus berdua. Jadi mereka itu tidak mau dan mereka itu berdebat. Saya nggak mau duduk sama kamu, saya maunya duduk sendirian. Saya juga nggak mau duduk sama kamu, saya maunya juga sendirian. Seperti itu, begitu ya. Itu adalah suatu contoh kemampuan berbicara seperti yang berdebat gitu. Nah, apakah sampai sini anak-anak jelas, paham? Jika ada yang belum jelas ataupun belum paham, boleh ditanyakan langsung ya anak-anak.
Sudah jelas semuanya? Alhamdulillah jika semuanya sudah jelas. Maka kita akan lanjut ke tujuan berbicara. Nah, tanpa kita sadari, membaca juga mempunyai tujuan. Ops, bukan membaca, tapi maksudnya berbicara. Berbicara juga mempunyai tujuan. Nah, tujuan membaca itu, maksud saya, tujuan berbicara itu ialah untuk berkomunikasi. Jadi, berbicara merupakan suatu alat komunikasi seperti itu. Ya, maka kenapa dikatakan alat komunikasi? Karena dengan berbicara kita dapat uh, mengucapkan kata-kata kita atau pendapat kita kepada orang lain, dan orang lain itu sebagai pendengar. Bisa jadi orang lain juga itu yang sebagai pembicaranya dan kita sebagai pendengar. Seperti itu. Misalnya antara Bapak dengan Bu Yurika. Jadi Bapak itu bertanya kan kepada Ibu Yurika, hari ini kamu akan membahas materi apa di kelas kamu, seperti itu. Nanti Ibu Yurika akan menjawab seperti ini. Saya akan membahas materi tentang makhluk sosial, seperti itu. Jadi adanya berbicara ini sebagai alat komunikasi agar apapun yang ingin kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik, seperti itu. Apakah untuk yang bagian tujuan berbicara ini anak-anak jelas semuanya? Apakah anak-anak sudah paham? Nah, jadi menurut tim LBB SSC Intersolusi, mereka itu berpendapat bahwa tujuan berbicara itu terdiri dari tiga poin, gitu ya. Yang pertama itu memberitahu sesuatu kepada si pendengar. Misalnya ini seperti ini. Misalnya antara Risa dengan si Aldi, gitu kan. Si Risa memberitahu si Aldi bahwasannya temennya yang bernama Eka sedang sakit, seperti itu. Jadi Risa berbicara kepada Aldi, gitu kan. Hai Aldi, apakah kamu sudah tahu bahwasannya si Eka sedang sakit dan ia dirawat di puskesmas terdekat, seperti itu. Habis itu Aldi menjawab, oh iya, saya belum tahu. Kalau begitu nanti sore kita jenguk sama-sama ya. Seperti itu. Itu adalah contoh dari memberitahu sesuatu kepada si pendengarnya. Lalu yang kedua ialah meyakinkan atau mempengaruhi pendengar. Misalnya nih, gitu kan. Si Meli ingin membeli sepatu sekolah, begitu ya. Jadi Meli ini masih ragu, gitu kan. Masih ragu dengan sepatu yang akan dibeli itu, apakah bagus, apakah kualitasnya bagus atau tidak, seperti itu. Jadi si Eka ini meyakinkan kepada si Meli, seperti itu. Jadi Eka menyampaikan kepada Meli seperti ini. Tidak usah takut Meli untuk membeli sepatu itu, jangan ragu lagi ya, karena aku juga sudah pernah kok beli sepatu seperti itu, dan sepatunya itu bagus, kualitasnya juga bagus, dan harganya juga nggak terlalu mahal, seperti itu. Jadi kalau kamu mau beli sepatu itu, kamu tidak usah ragu lagi, karena aku sudah mencobanya, seperti itu. Itu adalah suatu contoh meyakinkan atau mempengaruhi pendengar. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak sudah sudah paham? Kalau misalnya anak-anak sudah paham, kita ke yang ketiga, yaitu menghibur pendengar. Nah, menghibur pendengar itu seperti ini. Misalnya, Meli itu sedang sedih, seperti itu. Jadi,
karena Meli bersedih, lalu si Eka datang dan Eka ini menghibur si Meli dengan mengajaknya ngobrol atau mengajaknya berbicara yang keluar dari permasalahan yang membuat si Meli menjadi sedih, ataupun Eka bisa membuat suatu lawakan ataupun hal-hal yang membuat Meli melupakan permasalahan tersebut yang membuat ia menjadi sedih, seperti itu. Apakah anak-anak sudah paham sampai di sini? Nah, jadi kita ulang lagi ya, bahwasannya dari tim LBBSSC mereka itu berpendapat bahwa tujuan berbicara itu terbagi menjadi 3, yaitu memberitahu sesuatu kepada pendengar. Yang kedua ialah meyakinkan atau mempengaruhi pendengar. Dan yang ketiga ialah menghibur pendengar. Nah, sampai di tujuan berbicara ini, apakah anak-anak semuanya sudah paham? Bagus, kalau anak-anak sudah paham. Kita lanjut ya. Ya, lalu ada pentingnya kemampuan berbicara. Nah, berbicara itu mempunyai kepentingan gitu ya. Jadi ada pentingnya juga tuh kemampuan kita untuk berbicara gitu kan. Yang pertama itu adalah diterima baik dalam pergaulan. Jadi misalnya nih, orang yang mempunyai kemampuan berbicaranya baik gitu kan, otomatis dia orangnya menjadi pede gitu ya. Pede. Jadi dia itu bisa berbicara dengan siapa aja seperti itu. Misalnya dari kelompok A sedang membahas suatu tugas, dia juga bisa gabung di situ gitu kan, dan oleh kelompok itu dia diterima dengan baik karena dia mampu berbicara begitu. Jadi kemampuan berbicara diterima dengan baik di dalam pergaulan itu sangatlah harus ya. Jadi kemampuan kita dalam berbicara juga harus ditingkatkan seperti itu. Yang kedua yaitu mempunyai banyak sahabat. Nah, pasti semuanya anak-anak inginkan punya banyak sahabat di mana-mana, punya sahabat di kelas, di luar kelas, bersama abang kelas, bersama adik kelas, seperti itu kan. Semua orang pasti menginginkan mempunyai sahabat yang banyak agar ia itu mempunyai banyak teman, seperti itu. Nah, jadi kemampuan berbicara kita itu juga penting dalam bersahabat, seperti itu. Karena jika kita tidak pandai berbicara atau kurang pandai dalam berbicara, maka otomatis kita itu menjadi orang yang kurang pede dan kita itu sedikit teman, seperti itu ya. Jadi kita harus meningkatkan kemampuan kita berbicara agar kita mempunyai banyak teman dan sahabat. Apakah anak-anak paham? Bagus, kalau paham. Kita lanjut, yaitu yang ketiga, menyumbangkan pikiran yang berharga bagi teman-teman yang memerlukan. Misalnya seperti ini nih. Di dalam sebuah kelompok, seperti itu ya. Di dalam sebuah kelompok, nah kan itu berdiskusi ya. Misalnya di kelompok tersebut diminta untuk membuat soal gitu ya, membuat soal untuk dijawabnya sendiri gitu ya. Jadi kan biasanya bingung tuh, apa ya soalnya yang bagus gitu kan, soalnya yang bagus lah pokoknya gitu kan. Jadi orang yang pandai berbicara ini nanti mempunyai ide pemikiran yang baik dan diberikan kepada teman kelompoknya. Misalnya nih, oh ini bagaimana kalau misalnya soalnya kita buat seperti ini, kan soalnya ini lebih bagus seperti itu. Jadi kemampuan berbicara itu penting untuk menyampaikan suatu pikiran yang berharga kita kepada orang lain yang membutuhkan, seperti itu. Misalnya juga seperti ini, orang itu
ingin membuka suatu usaha kecil-kecilan seperti itu ya. Tapi orang tersebut itu nggak tahu apa yang mau dibuat. Dia punya uang gitu kan. Tapi dia nggak tahu apa yang mau dibuatnya gitu ya. Jadi ya udah, uh, dia meminta pendapat kepada temannya seperti itu kan. Kira-kira usaha apa yang bagus ya? Usaha yang dengan harga, dengan uh, sedikit modal, tapi mempunyai banyak penghasilan, laku di masyarakat, disukai sama anak-anak, seperti itu. Jadi nanti orang tersebut, orang lain yang mempunyai kemampuan berbicara baik, ia akan memberikan pemikirannya yang berharga. Misalnya, oh bagaimana kalau usaha ini aja, selagi usahanya itu membutuhkan biaya yang murah, dan usaha ini itu disukai oleh anak-anak, seperti itu ya. Nah, lanjut, yaitu mempunyai kesempatan besar untuk menjadi pemimpin. Nah, seperti ini. Menjadikan seorang pemimpin di sekolah, misalnya menjadi ketua kelas gitu kan. Karena biasanya ketua kelas itu dipilih karena ia bisa berbicara dengan baik, begitu ya. Jadi ketua kelas itu harus bisa berbicara dengan baik, karena uh, kalau ingin melakukan pembelajaran biasanya dia yang mempersiapkan gitu kan. Jadi dia harus mempunyai kemampuan berbicara dengan baik, bisa menjadi ketua kelas, lalu bisa menjadi sekretaris gitu kan, sekretaris kelas. Karena biasanya sekretaris kelas itu ya ingin menyampaikan sesuatu yang penting dengan mata pelajaran. Bisa jadi dia ingin mendikte materi yang ingin diberikan, seperti itu. Dan bendahara juga, ia harus mempunyai kemampuan berbicara juga gitu kan. Kemampuan berbicaranya dengan baik, agar jika nanti ia melakukan sesuatu gitu kan, dengan uang kas, misalnya ada uang kas yang dijalankan di sekolah dasar gitu ya, jadi nanti dia akan menyampaikan ke teman-temannya, ini uang kita sudah ada sekian, jadi kebutuhan kita untuk kelas ini yaitu membeli sapu, membeli pel-pelan, jadi habis itu membeli juga super pel gitu ya. Jadi agar kelas kita menjadi bersih seperti itu. Jadi kita akan melakukan gotong royong setiap hari Sabtu ataupun hari Minggu, begitu ya. Nah, seperti itu. Lalu yaitu sebelum kita lanjut, Bapak mau bertanya, apakah semuanya sudah paham dengan pentingnya kemampuan berbicara? Sudah paham semua? Nah, kalau udah paham semua, kita akan lanjut di tes kemampuan berbicara. Nah, tanpa kalian sadari, ternyata kemampuan berbicara juga mempunyai tes. Misalnya nih, seorang anak yang kurang pandai dalam berbicara, anak tersebut otomatis menjadi orang yang pemalu, terus anak tersebut menjadi enggak pede gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tes yang bisa dilakukan kepada siswa. Jadi, tes tersebut yang pertama itu tes kemampuan berbicara menggunakan gambar. Nah, menggunakan gambar, karena gambar itu kan menarik ya buat anak-anak ya. Kan suka semua kan dengan gambar-gambar kan? Apalagi jika gambarnya itu gambar yang indah seperti pemandangan. Kalau cowok yang mobil-mobilan, kalau cewek yang bunga-bunga, boneka, seperti itu ya. Ya, jadi tes kemampuan berbicara berdasarkan gambar nanti, misalnya nih Bapak ingin mentes kalian satu-satu seperti itu kan. Nanti Bapak itu menyiapkan beberapa gambar, lalu nanti Bapak itu manggil anak-anak satu-satu ke depan gitu ya. Tapi kita itu enggak, kalau misalnya untuk yang kurang pede kan dia malu ya. Jadi nanti Bapak akan mengajak dia untuk secara empat mata saja ataupun dua orang saja antara Bapak dan dengan orang tersebut, anak tersebut gitu kan. Ya udah, nanti Bapak kasih gambar, lalu nanti Bapak
ini tanya sama anak tersebut ya. Jadi apa aja sih yang kamu lihat dari gambar ini? Seperti itu. Nanti dia akan bercerita. Biasanya anak yang pemalu itu dia nggak pede untuk berbicara di depan teman-temannya, tetapi ia bisa pede berbicara jika hanya dengan satu orang saja, misalnya bersama gurunya, ataupun bisa jadi bersama ayah atau ibunya, ataupun bisa kepada teman terdekatnya saja. Jadi dengan melakukan tes berbicara ini menggunakan gambar, anak tersebut akan terbiasa nantinya untuk berbicara seperti itu. Yang kedua ialah ada tes wawancara gitu. Jadi misalnya nih, uh, misalnya Bapak ingin sekali gitu kan melakukan tes gitu kan. Nanti Bapak bilang kepada anak-anak, hari ini kita akan tes berbicara ya anak-anak. Nah, seperti itu. Nanti satu-satu Bapak panggil ke depan dan nanti Bapak tanya-tanya lah soal masalah masalah sesuatu masalah lah gitu kan. Nanti dia akan menjawab. Dan itulah disebut dengan tes wawancara. Dengan tes wawancara itu nanti anak-anak akan terbiasa untuk berbicara gitu ya. Apakah sampai di sini anak-anak paham semuanya? Nah, jika paham, bagus seperti itu ya. Jadi kita akan lanjut yaitu yang ketiga yaitu tes kemampuan berbicara dengan bercerita. Pasti nih anak bapak semuanya suka bercerita kan? Ya kan? Pasti semuanya suka bercerita nih bapak tahu nih. Apalagi si Aldi itu suka banget dia bercerita. Orang dalam belajar aja dia suka banget bercerita ya kan? Ya kan Aldi? Ya, itu juga bagus sebenarnya, tapi kita harus bisa mengkondisikan di mana kita harus bercerita dan kita harus diam. Dalam proses pembelajaran, kita tidak boleh selalu bercerita. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya Bapak ataupun guru-guru yang lain sedang mengajar, sedang menjelaskan materi yang di depan, jadi anak-anak itu harus diam dan fokus dengan apa yang dijelaskan. Jika ada yang perlu silakan dicatat seperti itu ya. Jadi nanti ada kesempatan kok untuk misalnya Bapak tanya ada yang ingin bertanya ataupun ada kesempatannya sendiri nanti memang kalau misalnya mau berbicara seperti itu. Tapi di saat Bapak menjelaskan mohon diperhatikan dengan baik. Begitu ya. Begitu ya Aldi? Ya. Terima kasih ya. Nanti saya akan lihat lagi nih apakah kamu masih berbicara atau tidak gitu. Nah, lalu tes kemampuan berbicara yang selanjutnya yaitu dengan berdiskusi. Nah, kalau misalnya kemampuan berbicara yang berdasarkan gambar ataupun wawancara tadi, itu kan berbicara juga, itu juga biasanya bisa dilakukan dengan uh, empat mata atau dua orang aja gitu ya. Itu kalau pada yang berdiskusi ini bisa jadi kepada tiga orang, pokoknya di atas dua orang itu juga bisa ya berdiskusi kelompok misalnya dalam suatu kelompok gitu kan. Nanti berdiskusi nih, apa aja nih yang harus kita lakukan seperti itu ataupun dari pengamatan kita akan harus menarik kesimpulan nih. Nah, gimana pendapat dari teman-teman semuanya? Nanti kita akan satukan lagi ataupun akan kita gabungkan, kita olah lagi kesimpulan kita menjadi kesimpulan yang terbaik agar kita mendapatkan nilai yang terbaik juga seperti itu. Nah, jadi berdiskusi itu bisa membuat kemampuan berbicara kita itu menjadi lebih baik seperti itu. Nah, sampai di materi ini, apakah anak-anak itu sudah paham dengan materinya hari ini? Atau materi yang saya sampaikan tadi, apakah anak-anak sudah paham? Sudah paham? Atau ada yang belum paham nih? Ada yang belum paham? Sudah paham semuanya ya? Ya, bagus kalau misalnya semua sudah paham. Lalu,
Di sini kita akan melanjutkan lagi, uh, yaitu penunjang keefektifan berbicara, seperti itu. Faktor penunjang keefektifan berbicara itu terbagi menjadi beberapa keefektifan, seperti itu ya. Yang pertama itu faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan ini dari mulai ketepatan ucapan kita, lalu ada penempatan tekanan, ada durasi yang sesuai, dan pemilihan kata, ada ketepatan sasaran pembicaraan. Nah, jadi itu ketepatan ucapan itu kita harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasanya secara tepat, gitu kan. Bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian orang, seperti itu. Jadi kita itu harus menyesuaikan topik yang sedang kita bicarakan dengan pokoknya kita harus menyesuaikan topik pembicaraan dengan apa yang dibicarakan orang lain, seperti itu. Jangan nanti misalnya si Aldi ini sedang menceritakan tentang mobil-mobilan, terus datang si Meli membicarakan soal bunga, udah nggak nyambung, seperti itu. Jadi harus ada ketepatan ucapannya, jadi saling terpadu dan saling menyatu. Jadi pembicaraannya itu nyambung, seperti itu. Dan gitu ada ketepatan tekanan nada. Jadi kalau misalnya kita berbicara, kita harus bisa menyesuaikan antara nadanya kita, gitu kan. Nggak mungkin kan ketika si Ali sedang berbicara mengenai mobil-mobilan dengan santai, tiba-tiba datang nih si Fatur, gitu kan. Datang si Fatur dan berbicara dengan keras, marah-marah begitu. Itu nggak bisa seperti itu nggak menyambung namanya ya. Jadi pokoknya apa yang sedang dibicarakan oleh si Aldi, maka si Fatur juga harus menyesuaikan nadanya, gitu. Sampai di sini anak-anak paham? Alhamdulillah jika semuanya sudah paham, gitu. Lalu ada pemilihan kata atau diksi, gitu kan. Jadi pemilihan kata itu hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi, seperti itu. Jadi kata-kata yang mau kita gunakan itu harus jelas, gitu kan. Jangan nanti kita berbicara tapi nggak jelas apa yang diomongin, gitu. Jadi kita pokoknya menggunakan kata-kata yang jelas, kata-katanya, dan bisa dipahami untuk semua teman-temannya, gitu. Misalnya nih di lingkungan Aceh, gitu kan. Terus anak-anak berbicara menggunakan bahasa Aceh. Datang si Babas, gitu kan. Si Babas berbicara pakai bahasa Medan, pakai bahasa Batak, itu nggak nyambung, begitu kan. Yang ada nantinya si siapa tadi ya? Itu berbicara menggunakan bahasa Aceh, terus Babas datang pakai bahasa Batak, nggak ngerti apa yang diomongin, seperti itu ya. Oke. Paham kan sampai di sini anak-anak? Nah, lalu ada ketepatan sasaran pembicaraan. Nah, ketepatan sasaran pembicaraan ini yaitu apapun yang dibicarakan harus sesuai dengan topik. Jangan berbicara di luar topik, yang ada tidak tersampaikan dan tidak nyambung, seperti itu ya anak-anak. Jadi kalau misalnya bahas masalah mobil-mobilan, ya semuanya harus ngebahas masalah mobil-mobilan. Biar semuanya terstruktur, semuanya runtut, seperti itu ya. Jadi apapun yang dibahas sesuai dengan topiknya, jangan keluar dari topiknya, seperti itu ya. Oke, yaitu faktor yang kedua ialah faktor non-kebahasaan. Jadi faktor non-kebahasaan itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Jadi dalam proses berbicara juga kita itu nggak boleh terlalu tegang, seperti itu ya. Jadi kita itu harus santai, harus rileks. Jadi ketika kita berbicara kita tidak kaku, tidak takut, dan pembicaraannya itu menjadi nyambung, seperti itu. Kalau misalnya kita kaku, otomatis kita akan bergetar, badan kita bergetar. Apapun yang mau kita omongin nanti bakal lain apa yang diomongin ke orang-orang. Seperti itu. Yang kedua ini ialah pandangan harus diarahkan ke lawan berbicara. Misalnya nih Aldi dan Fatur sedang berbicara. Jangan nanti Aldi berbicara
kepada si Fatur, tapi si Aldi matanya ngelihat ke si Meli. Itu nggak boleh. Gitu ya. Nanti fokusnya berbeda, apa yang dibahas bakal berubah nantinya. Bukan bahas masalah mobil-mobilan, tapi nanti bisa jadi pembahasan ke Meli yang cantik seperti itu. Oke, jadi kalau kita berbicara itu pandangannya harus ke arah lawan berbicara kita. Si Aldi berbicara dengan si Fatur, maka si Aldi harus melihat si Fatur, jangan melihat si Meli. Oke, sampai di sini anak-anak jelas? Oke, lalu ada kedesayan menghargai pendapat orang lain. Jadi apapun, ketika kita berbicara, apapun itu pendapat orang lain harus kita hargai. Nggak boleh misalnya si Ali memberikan pendapat ini bagus, tiba-tiba nanti si Fatur bilang itu nggak bagus. Ya, itu nggak bagus, itu nggak bisa kita pakai. Jangan seperti itu, tapi kita hargai pendapat si Aldi. Dan nantinya pendapat si Aldi jika memang kurang cocok akan kita koreksi lagi dan akan kita kembangkan lagi. Jangan dibilang itu nggak cocok, kamu nggak bisa memberikan pendapat seperti itu, nggak boleh ya. Jadi apapun pendapat orang lain, pendapat siapapun itu harus kita hargai. Oke, sampai di sini anak-anak paham? Oke, nah kalau memang udah paham kita lanjut yaitu ke gerak-gerik mimik yang tepat. Jadi gerak-gerik mimik itu ialah wajah kita ketika kita sedang berbicara. Misalnya nih, berbicara masalah sedih. Kan kita nggak mungkin kan saat kita berbicara sedih, tapi muka kita tuh gembira, kita ketawa-ketawa, tapi kita itu membicarakan sesuatu yang sedih seperti itu. Itu nggak bisa. Jadi ketika kita berbicara yang sedang sedih, maka kita akan mimik wajah kita juga harus sedih seperti itu. Tapi saat kita berbicara masalah hal yang gembira, kita bisa sama tertawa-tawa seperti itu ya anak-anak. Sampai di sini anak-anak paham? Nah, lalu ada kelancaran. Dalam berbicara yaitu kalau kita berbicara dengan lancar, maka pembahasan kita akan lebih baik seperti itu. Dengan kita lancar dalam berbicara, jadi apapun yang sedang dibahas ya nyambung aja seperti itu kan. Nggak kayak kalau misalnya nih sedang berbicara terus ada anak-anak yang kemampuan berbicaranya itu kurang, misalnya dia itu gagap seperti itu ya. Jadi kan itu jadi lebih sulit gitu kan. Jadi kayak misalnya dia itu gagap, jadi kita sedikit lama menunggu ia sampai kata-kata yang dia ucapkan itu menjadi jelas seperti itu. Oke. Yang lanjutnya adalah penguasaan topik. Nah, di dalam penguasaan topik ini itulah hal yang paling penting juga. Karena kalau misalnya kita berbicara tetapi kita tidak menguasai topik, sama aja bohong seperti itu kan. Yang ada kita menyampaikan suatu berita atau suatu peristiwa ataupun menyampaikan pendapat yang tidak benar karena kita tidak menguasai topik seperti itu. Misalnya ia ingin menjelaskan mengenai sampah seperti itu kan, tapi dia itu nggak tahu maksudnya sampah organik seperti apa, udah gitu sampah non organik seperti apa dia juga nggak tahu. Jadi kayak misalnya dibahas masalah pemisahan sampah ternyata dia salah gitu kan. Itu juga tidak akan baik gitu. Jadi penguasaan topik itu perlu gitu. Jadi itu aja materi kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita pagi ini, siapa yang belum paham? Yo, kalau misalnya anak-anak belum paham, silakan ditanyakan, gitu ya. Kalau misalnya belum paham, silakan tanyakan saja, nanti biar Bapak jelaskan kembali. Ada yang ingin bertanya? Iya, kepada Nadia, silakan. Oh gitu ya. Jadi Nadia belum tahu sih, belum tahu ya apa itu berbicara karena kan kita ngebahas soal kemampuan berbicara aja, tapi Bapak nggak menjelaskan apa itu berbicara gitu ya. Oke, jadi Bapak ingin jelaskan, ingin memberitahukan kepada semuanya nih. Jadi berbicara adalah suatu cara yang dimiliki oleh seseorang
untuk mengekspresikan atau menyatakan atau menyampaikan pemikirannya, gagasannya, dan perasaannya seperti itu. Jadi berbicara itu sama kemampuan berbicara itu ya hampir sama gitu kan. Jadi berbicara juga menyampaikan kata-kata, perasaannya, pemikirannya, gagasan yang ia punya seperti itu. Oke. Oke, jadi nanti kalau misalnya kalian belum paham ataupun nanti kalian belum paham lagi mengenai materi meningkatkan kemampuan berbicara ini, nanti ditanyakan lagi saja karena berhubung waktu kita sudah usai, waktu kita sudah habis, maka kita akan menarik kesimpulan pada pertemuan pagi ini. Itu ada yang ingat apakah itu kemampuan berbicara? Apa coba tadi kemampuan berbicara? Nah, gini ya, saya ulang lagi. Nah, kemampuan berbicara adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik ketika berbicara, presentasi, menyampaikan pendapat, berdebat, ataupun dalam kegiatan lainnya. Itulah yang dimaksud dengan kemampuan berbicara. Begitu. Lalu, tujuan berbicara itu menurut tim LBB SSC, intersolusi ada 3, yaitu memberitahu kepada pendengar, yaitu habis itu yang kedua ada meyakinkan atau mempengaruhi pendengar, dan yang ketiga adalah menghibur pendengar. Oke. Nah, untuk tugas selanjutnya kepada anak-anak hanya untuk menguasai lagi atau mengulang kembali materi yang hari ini ya anak-anak. Jadi usai sudah pertemuan kita hari ini, semoga materi yang Bapak sampaikan pagi ini kepada anak-anak dapat bermanfaat dan dapat dipelajari lagi di rumah. Jika masih ada yang kurang paham saat belajar di rumah, pertemuan selanjutnya nanti kita akan dipertanyakan lagi juga boleh gitu ya, nanti biar Bapak jelaskan lagi. Kita padai dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kalian selalu sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu belajar, karena belajar juga akan meraih cita-cita kita, dan belajarlah dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Kita padai dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.